Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Priscilla Damayanti dengan MPM terakhir 057. Di sini saya akan membahas materi tentang pengembangan modul ajar. Oke, materi pertama yaitu definisi modul ajar. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik tertentu. Sederhananya, modul ajar adalah panduan lengkap bagi guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Modul ajar juga merupakan sebuah dokumen konferensif yang dirancang untuk menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Modul ajar biasanya berisikan tentang rangkaian kegiatan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, mulai dari tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, hingga penilaian. Sederhananya, modul ajar adalah peta jalan yang lengkap untuk satu unit atau topik pembelajaran. Materi selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, tujuan dari modul ajar adalah memudahkan guru. Modul ajar memberikan panduan yang jelas sehingga guru dapat lebih fokus dalam mengelola kelas dan memberikan bimbingan kepada siswa. Tujuan kedua dari modul ajar yaitu membantu siswa belajar mandiri. Modul ajar dirancang agar siswa dapat belajar secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah yang terstruktur. Selanjutnya, peran dari modul ajar. Modul ajar memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, baik bagi guru maupun siswa. Berikut peran utama dari modul ajar. Yang pertama, bagi guru sebagai panduan pembelajaran, standarisasi kualitas, efisien waktu, dan fleksibilitas. Yang pertama itu standarisasi kualitas. Ini berarti adanya ukuran atau patokan yang jelas tentang seberapa baik suatu materi pembelajaran atau proses pembelajaran yang harus dilakukan. Misalnya, sebuah modul pembelajaran harus memiliki struktur yang jelas, bahasa yang mudah dipahami, dan materi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Dengan adanya standarisasi, kualitas pembelajaran bisa lebih terjamin dan konsisten. Peran selanjutnya ada efisien waktu, yang dimana materi disajikan secara singkat dan padat, dilengkapi dengan contoh-contoh yang relevan. Selanjutnya, fleksibilitas. Ini berarti pembelajaran harus bisa disesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan peserta didik. Misalnya, materi pembelajaran bisa disajikan dalam berbagai format, entah itu teks, video, atau audio. Atau bisa juga diakses kapan saja dan di mana saja. Fleksibilitas juga memungkinkan peserta didik belajar dengan kecepatan masing-masing. Dalam konteks modul ajar, ketiga konsep di atas saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Modul ajar yang berkualitas, efisien, dan fleksibel akan sangat membantu peserta dalam mencapai tujuan pembelajaran. Peran modul ajar selanjutnya yaitu bagi siswa sebagai materi belajar yang terstruktur untuk membentuk kemandirian belajar siswa dan evaluasi diri. Yang pertama itu ada materi belajar yang terstruktur. Ini maksudnya materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis itu memudahkan siswa untuk paham akan pembelajaran, mulai dari yang sederhana hingga kompleks dengan urutan yang jelas. Tujuannya untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik dan memudahkan mereka dalam mengingat materi. Selanjutnya ada membentuk kemandirian belajar siswa.
Maksudnya di sini mendorong siswa untuk aktif mencari dan menemukan sendiri pengetahuan baru tanpa selalu bergantung pada guru. Tujuannya membentuk siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab atas proses pembelajarannya sendiri. Terakhir, evaluasi diri, yang dimana proses siswa menilai diri sendiri tentang pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Tujuannya yaitu membantu siswa mengidentifikasi bagian mana yang sudah dikuasai dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan lagi. Materi terakhir ada komponen-komponen modul ajar. Yang pertama ada halaman judul, berisikan tentang identitas modul seperti judul, mata pelajaran, kelas, dan semester. 2. Nama penyusun, 3. lembaga atau sekolah, dan terakhir tahun penyusunan. Komponen selanjutnya kata pengantar, berisikan tentang tujuan penyusunan modul, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait, dan ruang lingkup modul. Komponen selanjutnya ada daftar isi, berisi daftar semua komponen modul beserta nomor halamannya, dan memudahkan navigasi saat mencari informasi tertentu. Komponen selanjutnya petunjuk penggunaan. Yang pertama itu cara menggunakan modul secara efektif dan saran-saran bagi guru dan siswa. Komponen selanjutnya tujuan pembelajaran, berisikan tentang kompetensi yang diharapkan dapat dicapai siswa setelah mempelajari modul dan diformulasikan secara jelas, juga spesifik dan terukur. Komponen selanjutnya materi pembelajaran, berisikan tentang uraian materi secara sistematis dan runtut, dilengkapi dengan contoh, gambar, atau ilustrasi, dan dapat berupa teks, tabel, grafik, atau media lainnya. Komponen selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, berisikan tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 1. Dapat berupa kegiatan individu, kelompok, atau kelas. 2. Melibatkan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, presentasi, praktikum, dan lain-lain. Komponen selanjutnya yaitu media pembelajaran, berisikan daftar media pembelajaran yang akan digunakan seperti buku teks, modul siswa, PPT, video, alat peraga, dan lain-lain. 2. Cara pembuatan dan penggunaan media pembelajaran. Komponen selanjutnya ada penilaian. Jenis penilaian yang akan digunakan yaitu formatif dan summatif. Yang pertama, penilaian instrumen berupa tes tertulis, proyek, portofolio, dan lain-lain. 2. Kriteria penilaian yang jelas. Komponen selanjutnya ada glosarium, yang mana berisikan 1. Daftar istilah-istilah penting beserta artinya. 2. Memudahkan pemahaman siswa terhadap istilah-istilah teknis. Dan komponen terakhir yaitu daftar pustaka, yang mana berisikan daftar istilah-istilah penting beserta artinya, juga memudahkan pemahaman siswa terhadap istilah-istilah teknis. Kesimpulan, pengembangan modul ajar merupakan suatu proses yang kompleks, namun sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan modul ajar yang baik, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.